Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat datang kembali pada video pembelajaran hari ini, pembelajaran kelas 5. Anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anak, pada pembelajaran ini judul yang akan kita pelajari adalah mengenai komponen ekosistem. Jadi kalian akan tahu pada akhirnya kenapa sih manusia itu harus menjaga ekosistem, kenapa manusia harus menjaga lingkungan, karena nanti akan berdampak pada diri kita juga. Ingat anak-anakku, bahwa suatu bangsa yang menghancurkan tanahnya sama dengan menghancurkan diri sendiri. Karena kerusakan alam itu bukan terjadi pada kita, tetapi karena kita. Pada hakikatnya, sebagian besar ternyata kerusakan alam itu terjadi oleh manusia. Nah, karena kerusakan tersebut, maka tujuan pembelajaran hari ini pertama, kalian harus memahami dulu apa itu ekosistem beserta komponen-komponennya. Kemudian membuat daftar pertanyaan. Kemudian yang ketiga, menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang terakhir, kalian dapat membuat teks fiksi tentang ekosistem. Sebelum Bapak menjelaskan apa itu ekosistem, perhatikan dulu gambar yang ada pada tayangan. Lihat, di sana merupakan lingkungan yang pada gambar tersebut terdapat banyak hewan, seperti rusa, ada katak, ada elang, ada ikan, capung, kura-kura, dan sebagainya. Tetapi bukan hanya hewan saja, banyak juga tumbuhan, rerumputan. Dilihat juga di sana ternyata ada air, ada matahari, tanah, dan sebagainya. Perhatikan juga gambar ini. Tadi tidak ada manusia, sekarang di lingkungan ini ternyata ada manusianya. Lihat di gambar ada kambing, hewannya, ada sapi, ada manusia, kemudian ada tumbuh-tumbuhan, tanah, awan, dan lain sebagainya. Nah, setelah kalian melihat atau menyimak gambar-gambar tadi, lalu pertanyaannya, apa itu ekosistem? Nah, ekosistem ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Apa sih yang dimaksud dengan timbal balik? Timbal balik itu saling ketergantungan, saling membutuhkan. Lalu benar, apakah hewan butuh lingkungan untuk hidup? Apakah kita sebagai manusia butuh lingkungan untuk hidup? Nah, mari kita bahas. Makhluk hidup dan lingkungan itu saling membutuhkan. Tetapi lihat dulu nih, ada beberapa jenis ekosistem. Apa saja jenisnya? Pertama, ada yang namanya ekosistem alami. Nah, ekosistem alam ini ekosistem yang terjadi secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya, ada hutan, ada laut, danau, sungai, pegunungan. Ini adalah ekosistem-ekosistem atau lingkungan-lingkungan yang ada atau terjadi secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Kemudian, jenis ekosistem yang kedua adalah ekosistem buatan. Berbeda dengan ekosistem alami, ekosistem buatan ini adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia, tentunya untuk tujuan tertentu. Contoh seperti danau buatan. Manusia membuat danau buatan itu biasanya untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ya jelas untuk menghasilkan listrik. Kemudian ada sawah. Manusia membuat ekosistem sawah, tujuan utamanya adalah berladang, menanam padi untuk dimakan oleh sendiri atau dijual. Akuarium juga dibuat secara ada tujuan tertentu di dalamnya, seperti estetik atau membuat pemiliknya menjadi tenang dengan melihat akuarium. Kemudian ada hutan buatan, ada kolam ikan, ada perkebunan, dan sebagainya. Lalu anak-anakku, apa saja sih yang terdapat di ekosistem? Nah, ini komponen-komponennya. Yang pertama ada komponen biotik. Komponen biotik itu adalah makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, atau virus. Nah, anak-anakku, biasanya kita yang tahu makhluk hidup itu hanya manusia, hewan, dan tumbuhan. Ternyata jamur merupakan makhluk hidup yang
yang memiliki jenis tersendiri, tidak termasuk tumbuhan. Karena strukturnya jelas-jelas berbeda dengan tumbuhan. Kemudian bakteri dan virus itu bukan hewan, bukan juga tumbuhan. Mereka memiliki jenis tersendiri. Jadi jamur dan bakteri atau virus itu memiliki jenis masing-masing. Nah, bakteri dan virus biasanya kan tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Harus menggunakan alat yang dinamakan mikroskop. Sehingga bakteri atau virus ini dinamakan juga sebagai makhluk mikroskopis. Kemudian yang kedua, komponennya adalah komponen abiotik. Komponen abiotik ini adalah komponen yang merupakan benda tak hidup. Nah, tetapi jika tanpa komponen benda tak hidup ini, tanpa komponen abiotik ini, kita tidak bisa hidup, tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Apa saja komponen abiotik? Pertama ada tanah, air, udara, cahaya matahari, bebatuan, dan suhu. Nah, kita tidak bisa hidup tanpa tanah, tanpa air, tanpa udara. Berbeda dengan kursi atau meja. Meskipun kursi atau meja itu merupakan benda tak hidup, tetapi mereka tidak digolongkan ke dalam abiotik. Karena kursi dan meja kita masih bisa hidup tanpa ada kursi dan meja itu. Anak-anakku, biotik memiliki peran tersendiri di lingkungan atau di ekosistemnya. Pertama, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen. Produsen itu adalah penghasil makanan atau energi sendiri dengan cara menghasilkan karbohidrat sendiri. Karena sejatinya makhluk hidup itu membutuhkan karbohidrat sebagai energi. Nah, yang berperan sebagai produsen ada dua, yakni tumbuhan dan fitoplankton. Tumbuhan dan fitoplankton ini berperan sebagai produsen atau menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Dengan bantuan air, kemudian bantuan karbon dioksida dan cahaya matahari serta klorofil, mereka dapat menghasilkan karbohidrat sendiri. Sehingga mereka memiliki energi meskipun tidak makan. Nah, kemudian yang kedua, ada yang berperan sebagai konsumen. Konsumen berbeda dengan produsen. Konsumen tidak bisa menghasilkan makanan sendiri atau energi sendiri. Mereka perlu makan untuk menghasilkan energi. Siapa saja? Ada hewan, ada manusia. Nah, hewan dan manusia tidak dapat menghasilkan energi sendiri, tidak dapat menghasilkan karbohidrat sendiri dengan fotosintesis, tidak bisa. Sehingga hewan dan manusia perlu memakan tumbuhan atau produsen atau hewan lain untuk menghasilkan energi atau karbohidrat. Kemudian peran yang ketiga adalah peran pengurai atau dekomposer. Nah, makhluk hidup ini berperan untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup, ya, sisa-sisa makhluk hidup yang misalnya sudah mati, kemudian sisa-sisa makanan agar terurai dengan tanah. Pada akhirnya nanti tanahnya akan subur. Tapi ingat, plastik, kain itu akan sulit diuraikan. Memang bisa diuraikan, tetapi butuh waktu sampai ratusan tahun. Sehingga hati-hati anak-anak, jangan sampai membuang sampah sembarangan, terutama plastik. Kalau kita buang sampah sembarangan atau plastik kemana saja, misalnya ke selokan, itu tidak akan hilang dalam waktu sebulan 2 bulan, mungkin sampai ratusan tahun akan hilang. Sehingga dalam waktu ratusan tahun tersebut dapat menyebabkan banjir, menyebabkan kerusakan lingkungan dan sebagainya. Nah, siapa sih peran dari pengurai dekomposer? Peran dari pengurai dan dekomposer adalah bakteri dan jamur. Anak-anakku, karena tadi makhluk hidup memiliki peran atau biotik itu memiliki perannya, maka akan terjadi rantai makanan. Nah, lihat di gambar, yang menjadi produsennya adalah rumput. Dengan bantuan cahaya matahari, air, udara, klorofil, dan sebagainya, maka tumbuhan atau rumput tersebut dapat melakukan fotosintesis sehingga dapat menghasilkan energi atau karbohidratnya sendiri. Nah, karbohidrat tersebut kemudian dimakan oleh belalang karena belalang memakan rumput. Pindah karbohidratnya ke belalang. Selanjutnya, belalang dinamakan konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Nah, belalang kemudian dimakan oleh katak, berpindah karbohidrat yang ada di belalang ke katak, sehingga katak disebut sebagai konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Pindah lagi, kalau misalnya kataknya dimakan oleh ular, maka ular yang memiliki karbohidrat, sehingga
ular tersebut dinamakan konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Dan apabila ular tersebut dimakan oleh elang, maka karbohidrat yang dimiliki oleh ular pindah ke elang, sehingga elang dinamakan konsumen final atau konsumen tingkat akhir. Nah, jika di antara keempatnya, misalnya belalang, katak, ular, dan elang mati, kemudian tergeletak misalnya di suatu tempat, maka pada akhirnya mereka akan diuraikan oleh fungi. Apa itu fungi? Fungi itu jamur. Ya, oleh jamur atau oleh bakteri. Sehingga hasil sisa dari metabolisme tersebut akan diuraikan dengan tanah dan menjadikan tanahnya menjadi subur. Anak-anakku, kalian sudah paham kan apa itu ekosistem? Siapa saja yang terdapat di ekosistem? Tadi ada komponen biotik, kemudian ada komponen abiotik, dan komponen abiotik memiliki perannya masing-masing. Nah, di sini ada tayangan mengenai sebuah ekosistem di hutan. Kalian simak dulu ceritanya. Diva, aku ingin mendengarkan cerita. Pupus, jangan khawatir. Ibu akan mulai membacakan ceritanya sekarang. Kalian dengarkan ya. Asik, Pupus akan dengarkan. Buanglah sampah pada tempatnya. Di pagi yang cerah, monyet berjalan mengelilingi hutan. Ia sedang mencari pisang untuk dia makan. Wow, pagi ini cerah sekali. Pas banget untuk aku cari pisang. Wah, itu pohon pisangnya. Pisangnya segar-segar. Aku mau panjat Wah, enak banget ini pisang. Aku ambil banyak buat hari ini. Jarang-jarang aku menemukan pisang seenak ini. Nyam 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 nyam. Enak enak enak. Monyet membuang kulit pisang di sepanjang jalan. Aku mau ke sungai bertemu teman-teman. Siapa sih yang membuang kulit pisang sembarangan? Kerbau, ayo kita ke sungai. Ayo, Rusa. Kau juga terpeleset ya, Kerbau? Iya nih. Kenapa banyak kulit pisang ya? Sangat berbahaya ini. Rusa, kancil, dan kerbau bertemu di sungai dan berbincang. Ayo Rusa, ayo Kerbau. Kelihatannya kalian sedang kesakitan. Iya, Kancil. Aku dan Kerbau terpeleset karena kulit pisang. Yang benar. Iya nih, sakit banget kakiku. Kalau begitu sama, aku juga terjatuh karena kulit pisang. Teman-teman, bagaimana kalau kita mencari siapa yang membuang kulit pisang itu? Iya, Kancil. Kasihan para penghuni hutan. Pasti kesakitan kalau jatuh. Banyak sekali kulit pisang yang berserakan di hutan. Iya benar. Aku juga ikut ya. Mereka memulai mencari tahu siapa pelakunya. Oh, ternyata monyet itu yang membuang kulit pisang sembarangan. Mana monyet? Itu loh Kerbau. Iya, itu. Di dekat pohon. Nyam nyam nyam. Kancil, kerbau, dan rusa akhirnya bertemu dengan monyet. Hai monyet, sedang apa? Hei Kancil, aku sedang makan. Kau lihat kan? Iya, kami lihat. Tapi kenapa kamu membuang kulit pisang sembarangan? Iya nih, kamu tidak tahu. Banyak penghuni hutan yang terpeleset akibat perbuatan kamu. Hah? Aku? Sudahlah, akui saja. Kami sudah lihat tadi. Coba perhatikan, banyak kan kulit pisangnya? Coba lihat di sekitarmu. Banyak kulit pisang berserakan. Monyet, kami tidak melarang kamu memakan pisang. Tapi tolonglah, jangan membuang kulit pisang sembarangan. Karena itu sangat berbahaya. Mengotori lingkungan dan membuat kami terpeleset. Lebih baik kamu kumpulkan saja kulit pisangnya. Setelah itu baru kamu buang. Monyet, minta maaflah pada teman-teman kamu. Kamu tidak boleh membuang kulit pisang sembarangan. Jangan diulangi ya. Iya, Prabu Yudhistira dan teman-teman. Aku minta maaf ya. Aku mengakui
Akhirnya, monyet meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Diva dan Pupus ingat ya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sebab membuang sampah sembarangan bisa mengotori lingkungan dan berakibat banjir. Iya, Bu. Diva tidak akan membuang sampah sembarangan. Iya, Bu. Pupus juga. Nah, anak-anak, bagaimana ceritanya? Di sana tadi diceritakan ada monyet, kemudian ada rusa, ada kancil, dan kerbau. Mereka, kerbau, kancil, dan rusa menegur monyet karena monyet itu membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anakku, dari cerita tersebut kalian bisa loh membuat pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan 5W1H. Nah, apa itu 5W1H? Nah, apa saja 5W1H? Pertama, W-nya ada 5 kan? W pertama, what? Apa? Nah, apa ini menanyakan peristiwa atau benda. Kemudian W yang kedua, who atau siapa. Kata tanya ini menanyakan tokoh. Kemudian yang ketiga ada when atau kapan. Ini kata tanya yang menanyakan waktu. Yang ketiga ada why atau kenapa. Ini kata tanya yang menanyakan alasan. Kemudian yang kelima ada where atau kemana, di mana. Ini kata tanya yang menanyakan tempat. Dan H-nya, H itu how atau bagaimana. Ini kata tanya yang menanyakan cara. Nah, anak-anakku, bagaimana sekarang cara membuat pertanyaan dengan menggunakan 5W1H? Ingat, yang paling penting dalam pertanyaan itu ada kata tanya dan ada tanda tanyanya. Contoh, kata tanyanya siapa? Tadi, siapa itu menanyakan tokoh. Siapa yang membuang kulit pisang sembarangan? Dan ingat, diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini merupakan kalimat tanya. Jadi diawali dengan kata tanya, yakni siapa dalam hal ini, dan diakhiri dengan tanda tanya. Anak-anakku, kalian sudah mengetahui bahwa komponen biotik itu memiliki perannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen, dan ada yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Nah, anak-anakku, pada konsumen terutama hewan, ini terdiri dari 3. Ada hewan herbivora, ada hewan karnivora, ada hewan omnivora. Nah, hewan herbivora ini adalah hewan pemakan tumbuhan, sementara karnivora adalah hewan pemakan daging. Termasuk di dalamnya hewan yang tidak buas, yang memakan serangga. Meskipun disebut insektivora, mereka termasuk ke dalam karnivora juga. Kemudian yang ketiga ada hewan pemakan daging dan pemakan tumbuhan sekaligus. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian pause video ini, kemudian baca teks yang ada pada gambar. Nah, anak-anakku, kalian sudah membaca teksnya, kemudian kalian akan mengetahui bahwa hewan itu dapat digolongkan berdasarkan jenis makanannya. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Pertama, ada hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Ada apa saja sih contohnya? Pertama, ada kelinci, kemudian ada kerbau, kemudian ada kuda, selanjutnya ada kambing, kemudian ada rusa. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan herbivora. Nah, kalian boleh mencari kira-kira hewan apa lagi sih yang merupakan hewan herbivora? Selanjutnya ada hewan karnivora. Contoh-contohnya, pertama ada anjing, kemudian ada singa, selanjutnya ada iguana, selanjutnya ada harimau, ada apa lagi? Oh, ternyata ada buaya, dan terakhir ada katak. Nah, anak-anakku, meskipun bunglon atau iguana serta katak bukan merupakan hewan buas, mereka tetap karnivora karena mereka memakan serangga yang merupakan hewan juga, sehingga mereka tetap digolongkan ke dalam hewan karnivora meskipun disebut sebagai hewan insektivora. Dan yang ketiga adalah hewan omnivora.
Contohnya ada orang utan, kemudian ada monyet, kemudian ada gorila. Selanjutnya ada lele, ini juga termasuk hewan omnivora, dan ayam ini pemakan omnivora, pemakan tumbuhan dan daging juga, sehingga mereka dikelompokkan ke dalam hewan omnivora. Nah, tentu saja masih banyak hewan-hewan lain yang merupakan hewan omnivora. Baik, anak-anakku, kalian sudah belajar mengenai ekosistem. Kemudian tadi juga kalian belajar mengenai cara membuat daftar pertanyaan dengan melihat cerita terlebih dahulu. Bisa berupa cerita dalam video, bisa dengan bacaan. Nah, sekarang kalian tiba saatnya untuk membuat sebuah cerita tersendiri. Ya, kalian bisa membuat cerita dengan tema ekosistem, seperti yang tadi kalian lihat pada tayangan. Anak-anakku, pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ingat, kita masih dalam keadaan pandemi. Silahkan tetap jalankan protokol, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, mencuci tangan dengan sabun. Nah, Bapak undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.